adik-adik sehat-sehat, dan kakak senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Walaupun kita bertemu secara online, tapi kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjamah adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa sama-sama. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan secara online Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kamu mengundang adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama akan menyanyikan lagu Dia Sanggup. Kita akan nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Adik-adik, kakak yakin dan percaya Yesus sanggup untuk melawat adik-adik dimanapun adik-adik berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun adik-adik sekarang berada. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan hal itu. Mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia
Dedek, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi hari ini Ku Rasa Bahagia. Yuk kita happy sama-sama adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita ulang dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Bagaikan Bejana. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku ayat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oke, jadi kita nyanyikan dari awal ya.
Shalom adik-adik, gimana kabar kalian pada hari ini? Tidak kerasa ya, kita sudah berada di hari Minggu lagi. Ini saatnya kita beribadah bersama-sama. Meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi kakak percaya hadirat Tuhan mampu menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Nah, kita telah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak setiap kalian untuk sama-sama berdoa. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan apabila kami bertemu kembali Tuhan dalam ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami telah selesai memuji dan menyembah-Mu. Ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau sertai terus kami Tuhan, hingga sampai akhirnya Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan membaca ya dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai yang ke 54 ya. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Di sana judul perikopnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Oke adik-adik ya. Nah, hari ini kakak akan membagikan sebuah firman Tuhan dengan judul beriman kepada Tuhan ya. Bagaimana cara kita bisa beriman kepada Tuhan gitu ya. Nah, percaya kepada Tuhan ya, atau beriman kepada Tuhan itu bisa muncul karena berbagai alasan. Dan wujud dari rasa percaya ya, atau beriman itu pun bisa berbeda-beda setiap orang. Kalau adik-adik baca di perikop sebelumnya dan di perikop lainnya gitu ya, di sana dikatakan banyak orang-orang Galilea ya, dalam yang perikop sebelumnya dikatakan mereka percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus karena mereka telah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Yerusalem. Kalian bisa lihat di Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Nah, terus dari situ ya Tuhan Yesus pun berkata ya, kalau kalian lihat di ayat 44 ya, kita tidak baca tapi kalian bisa baca sendiri di rumah. Dari situlah Tuhan Yesus berkata bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, hanya dihormati karena apa? Melakukan mujizat ya. Jadi Tuhan Yesus waktu itu di tempatnya sendiri, tempat kelahirannya sendiri itu kurang dihargai gitu ya. Tuhan Yesus dihargai hanya karena dia melakukan mujizat. Coba kalau Tuhan Yesus nggak melakukan mujizat di situ ya mereka nggak percaya gitu ya. Mungkin mereka menganggap, oh siapa sih kamu itu? Ya siapa sih Yesus itu? Cuma anak tukang kayu kok. Bagaimana kita menghormati dia? Ya, mengapa kita harus menghormati dia? Gitu kan. Nah, memang sih mujizat memang dapat mengarahkan orang untuk beriman kepada Tuhan. Tetapi tidak selalu demikian ya. Mujizat
itu bukan fondasi dari iman. Jadi jangan bergantung pada mujizat untuk beriman kepada Allah. Apalagi iblis pun juga bisa membuat mujizat. Nah, ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus mampu untuk melakukan mujizat, seorang pegawai istana datang menemui Tuhan Yesus karena anaknya sekarat, ya kan. Jadi ini seorang anak pegawai istana, dia luar biasa, dia mau datang kepada Tuhan Yesus, mau minta pertolongan kepada Tuhan Yesus karena apa? Anaknya sedang sekarat. Ya. Terus di sana juga dikatakan bahwa orang itu ya melakukan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata, anakmu sudah sembuh, gitu ya. Iya, nggak cuman itu doang Tuhan, kamu nggak datang ke rumahku, kamu nggak mau lihat anakku, gitu, enggak. Tapi dia percaya dan yakin dan sungguh-sungguh dia beriman penuh dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan, ya. Orang ini sangat luar biasa, ya adik-adik, ya. Pegawai istana ini luar biasa. Memang awalnya dia datang untuk mencari mujizat, tetapi dia tidak hanya mencari mujizat saja, tapi imannya itu luar biasa. Dia bisa beriman meskipun saat itu dia tidak melihat langsung bahwa anaknya benar-benar sembuh. Yang dia lakukan hanya dia beriman, dia percaya. Ya, coba kalau misalkan dia berkata, "Mosok anakku sembuh," ketika Tuhan Yesus ngomong gitu aja. Tapi dia tidak meragukan perkataan Tuhan Yesus. Dia mengiyakan perkataan Tuhan Yesus. Dia mengaminkan perkataan Tuhan Yesus. Ya, dan benar saja ketika dia pulang ke rumahnya, ya, perjalanan pulang ke rumahnya, datang para hamba-hambanya, ya, anak buahnya si pengawal ini datang. Dia ngomong bahwa anaknya yang sakit sudah sembuh. Dan dia berkata, "Kapan anakku sembuh ini?" Jawabnya apa? "Kemarin, tepat jam sekian." Nah, dan dia ingat bahwa kemarin di jam sekian ini Tuhan Yesus ngomong dan menyatakan bahwa anaknya pasti sembuh, gitu ya. Dan kesembuhan itu dikonfirmasi, gitu ya. Dan akhirnya berkat dari situ, ya adik-adik, ya, berkat dari hal itu, berkat dari iman yang percaya itu, dia dan seisi keluarganya dan seluruh rumahnya, ya, kalau salah, menjadi percaya pada Tuhan Yesus, gitu ya. Bagaimana sih, Kak, ya, kita bisa punya iman? Bagaimana cara kita bisa beriman sama seperti pegawai itu, sama seperti pegawai istana tadi, ya? Caranya gampang, kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Segala perkataan Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Hanya saja apa yang kita kehendaki tidak semua terjadi begitu saja. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk bisa menunggu, ya, hingga waktunya Tuhan, dan waktunya Tuhan berbeda dengan kita, adik-adik. Jadi ketika kita mau beriman kepada Tuhan, kita percaya saja apapun yang ada dialami saat ini, masalah yang ada dihadapi saat ini, mungkin di sekolah, ya, dengan orang tua kalian, gitu ya. Mungkin saat ini kalian merasa punya problem banyak, misalkan ada buku-buku yang perlu beli baru, terus seragam sekolah yang mulai sudah rusak dan sebagainya, ya. Terus kalian sudah bilang, kalian minta, tapi Tuhan belum, tapi orang tua kalian belum belikan atau belum bisa ganti baru. Kalian harus tetap percaya, kalian minta Tuhan, ya. Kalian minta Tuhan, tapi kalian juga percaya bahwa, ya, Tuhan akan memberikan kepada kalian apa yang kalian butuhkan. Tapi tidak satu itu juga ada dia. Sama seperti perwira tadi, kalian harus beriman, kalian harus punya percaya, ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita nggak boleh ragu sama apa firman Tuhan, adik-adik, ya. Oke, adik-adik. Jadi pelajaran hari ini adalah kita harus tetap percaya, gitu, mau beriman penuh kepada Tuhan. Kata beriman itu kita berserah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu melindungi kita, ya. Dan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita harus tetap percaya dan sabar menanti janji Tuhan di dalam hidup kita, ya. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau memiliki iman seperti perwira Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya akan perkataan-Mu Tuhan. Kami mau beriman bukan karena kami melihat mujizat yang telah terjadi Tuhan, tetapi kami mau beriman sungguh-sungguh Tuhan karena kami sudah melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus percaya dan bersandar penuh kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami Tuhan, mereka dapat melihat Engkau di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik kasih nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya pada adik sudah dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan berapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terada di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pada jam 9 pagi. Ibadah yang dapat diakses melalui YouTube channel Abi Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa selalu untuk protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.